Deus caritas est, Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi saya, Anda, dan kita semua. Marilah kita hidup saling Pada tahun mengasihi. 1998, saya mendapatkan kehormatan untuk menjamu seorang tamu kenegaraan, yaitu Perdana Menteri dari negara Turki. Namanya Elmas. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Turki saat itu. Mereka tidak berdiri, tidak bertahan dalam ujian waktu ini. Namun saat itu mereka sangat bagus. Dan setelah makan malam yang lezat di kediaman Perdana Menteri, kami menikmati kopi di ruang tamu, dan saya berkata, Perdana Menteri, saya punya permintaan kepada Anda, dan dia berkata, ya, silakan, dan saya berkata, ada sebuah tablet batu bertuliskan Ibrani yang ditemukan di terowongan yang baru saja kita coba di sini. Tablet itu digali 2.700 tahun yang lalu oleh Raja Hizkia, yaitu 300 tahun setelah Raja Daud, dan tablet itu menandai tempat di mana dua tim penggali bertemu, persis seperti yang dijelaskan di sini, dua tim pekerja arkeologi. Mereka bertemu ketika mereka menggali saluran ini di bawah Yerusalem untuk menghubungkannya ke sumber air, yaitu sumber air dan kolam Siloam. Saluran itu sepenuhnya berada di bawah tanah, aman dari musuh. Dan ketika kedua tim itu saling mendengar, mereka mulai menggali ke arah satu sama lain. Dan di tempat di mana mereka bertemu dan menyelesaikan terowongan itu, mereka meletakkan tablet ini dalam bahasa Ibrani. Alkitab berbicara kepada kita, karena saluran itu, penggalian saluran itu dijelaskan dalam Alkitab. Dan di sini kita melihatnya dalam bahasa Ibrani, Alkitabiah. Mungkin kecuali gulungan laut mati, ini adalah penemuan arkeologi terpenting di Israel. Dan saya berkata, lihat, saya punya usulan untukmu. Kamu tahu kita punya ribuan artefak Ottoman di museum-museum kita. Pilih saja yang kamu mau. Kamu bisa mendapatkannya, itu milikmu. Mari kita lakukan pertukaran. Dan dia berkata, tidak, maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Dan saya berkata, baiklah, ambil saja semua artefak di museum-museum kami. Dan dia berkata, tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Dan saya berkata, baiklah, sebutkan saja harganya. Dan dia berkata, Perdana Menteri Netanyahu tidak ada harganya. Dan saya bertanya, kenapa? Dia berkata, ada kelompok Islamis yang semakin besar yang dipimpin oleh wali kota Istanbul saat itu, kamu tahu namanya. Dan tentu saja akan ada kemarahan yang besar dari sebagian rakyat Turki apabila pada akhirnya kami memberikan kepada negara Israel sebuah perangkat tablet yang nantinya akan menunjukkan bahwa Yerusalem adalah kota Yahudi 2.700 tahun yang lalu. Sebenarnya, itu adalah kota Yahudi 3.000 tahun yang lalu. Dan kita baru saja melewati poros di mana Jenderal Daud, Yoab, memanjat bersama beberapa prajurit pemberani untuk menaklukkan kota itu dari dalam. Daud mendeklarasikannya sebagai ibu kota, Yerusalem, DC, ibu kota Daud. Dan di sini, di tempat yang sangat bersejarah ini, tepat di samping batu-batu kuno ini, dan di atas jalan-jalan yang sama ini, para nabi besar Israel pernah berdiri dan bernubuat dengan lantang. Para raja Israel yang perkasa berjalan dengan segala kemegahan mereka. Para peziarah yang saleh datang dari berbagai penjuru dunia dengan penuh harapan, dan beberapa mazmur, nubuat, serta peribahasa paling puitis dan mendalam dalam sejarah panjang umat manusia telah ditulis dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang menginspirasi tidak hanya bangsa kami, tetapi seluruh umat manusia. Dan hal ini berlanjut selama 1000 tahun hingga pada masa seorang rabi Yahudi dari Galilea yang datang ke Yerusalem ke tempat Maha Kudus, dan ia datang ke kolam Siloam itu untuk disucikan, di mana ia juga melakukan mukjizat membantu orang buta melihat. Pergilah sekarang juga, basuhlah dirimu dengan saksama di dalam air kolam Siloam. Dan kemudian ia akan berjalan menaiki jalan ini, menuju tempat ini.
Semua itu berakhir karena pemberontakan besar orang Yahudi melawan Romawi pada tahun 70 Masehi, dan ketika kita melangkah di atas batu-batu ini, Anda akan menemukan lubang di sana, beberapa lubang, karena orang Yahudi bersembunyi di ruang-ruang di bawah batu-batu itu. Kami menemukan pedang Romawi di sana. Orang Yahudi bertempur dengan gagah berani, tetapi Romawi benar-benar tanpa ampun. Dan mereka membunuh ratusan ribu orang Yahudi, termasuk yang bersembunyi di bawah jalan para peziarah. Sekarang, 2000 tahun kemudian, kami merebut kembali kota kami. Kami merebut kembali kemerdekaan kami. Kami membangun kembali negara berdaulat kami. Kami membangun sebuah tentara. Dan kami membangun sebuah negara yang tak ada duanya. Namun negara ini didirikan di atas kerinduan selama 2000 tahun itu. Tahun depan di Yerusalem, tidak peduli apakah kamu berada di Ghetto Toledo atau Ghetto Warsawa. Itulah yang didoakan orang Yahudi. Tahun depan di Yerusalem. Nah, kita ada di sini. Ini adalah kota kami. Itu akan selalu menjadi kota kami. Tidak akan dibagi lagi. Dan itulah mengapa saya sangat menghargai kepemimpinan Presiden Trump di bidang ini. Ketika dia mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota kita, sesuatu yang seharusnya diakui setiap pemimpin di dunia, tetapi dia melakukannya, lalu memindahkan kedutaan Amerika ke sini. Dia telah melakukannya. Hal-hal yang begitu jelas namun ditentang oleh semua pemerintahan ini, semua kementerian luar negeri ini, semua pakar yang berkata, kamu tidak bisa melakukan itu. Dia menelepon saya sebelum melakukannya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Saya bilang, ya menurutmu apakah akan ada kerusuhan? Apakah akan ada pertumpahan darah? Saya bilang, saya rasa tidak. Tapi jika memang terjadi, itu akan terutama ditujukan kepada kami dan kami pasti sudah siap. Jadi dia langsung melakukannya. Dan hari ini saya menyambut Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, yang memahami bahwa inilah dasar dari warisan bersama Yudeo-Kristen kita. Saat ini hal itu sedang ditantang. Hal itu sedang ditantang oleh kekuatan Islamis yang terus berkembang. Hal itu juga ditantang oleh persatuan antara kaum Islamis dengan kelompok ultra kiri. Keduanya sama-sama menyangkal warisan kita, keduanya sama-sama menyangkal peninggalan kita, dan mereka memberikan seluruh tekanan kepada para pemimpin Eropa dan pihak lain yang dengan lemah menyarankan agar kita membagi Yerusalem. Mereka menyarankan agar kita mendirikan negara Palestina yang berkomitmen untuk menghancurkan kita tepat di sini. Dan kami katakan bahwa setiap tindakan sepihak dapat dibalas dengan tindakan sepihak juga. Ini adalah kota kami. Ini akan selamanya menjadi kota kami. Kota ini tidak akan pernah dibagi lagi dan tidak akan ada negara Palestina. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para penggali, orang-orang yang telah mendedikasikan begitu banyak hidup mereka untuk hal ini. Pondasi luar biasa dari peradaban kita dan bangsa Yahudi. Kamu layak, David Alef, kamu layak mendapatkan rasa terima kasih abadi dari orang Yahudi, Kristen, dan semua pria serta wanita merdeka. Dan Am Yisrael Chai dan Yerusalem hidup di dalam hati kita. Terima kasih.